Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab akhlak terpuji kepada diri sendiri. Akan tetapi sebelum kita mulai apa yang akan kita bahas pada kesempatan pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama nanti benar-benar mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah liridho illahi ta'ala bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufilli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Subtemanya yang akan kita bahas dalam akhlak terpuji kepada diri sendiri adalah ikhtiar. Apa itu pengertian ikhtiar? Dalilnya apa? Kemudian dampak positifnya apa? Cara kita supaya memiliki perilaku ikhtiar itu seperti apa caranya? Akan kita bahas bersama-sama nanti. Subtema yang kedua adalah tawakal. Pengertian, dalil, dampak positifnya, cara memiliki tawakal. Nah, ini akan kita bahas. Dua subtema ini yang akan kita bahas karena keduanya memiliki keterkaitan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ikhtiar. Pengertian dari ikhtiar. Secara bahasa, ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab ikhtaro, yang berarti memilih. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ikhtiar berarti melakukan setiap kegiatan dengan maksud memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Bahasa sederhananya yang sering kita gunakan, ikhtiar adalah berusaha. Berusaha seperti apa? Berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita inginkan. Itu pengertian dari ikhtiar. Kita lanjutkan. Dalilnya ikhtiar. Kenapa kita harus berikhtiar? Apa dasarnya? Ini ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dari sini dapat kita pahami dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini ada perintah, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Disinilah kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk mencari karunia Allah, supaya karunia itu sampai kepada kita dengan kita usahakan dengan cara semaksimal mungkin. Oke, kita lanjutkan. Dampak positif dari perilaku ikhtiar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun usahanya dengan susah payah dia lakukan. Ini yang pertama. Orang yang berikhtiar, orang yang berusaha, maka kebutuhan hidupnya akan bisa tercukupi dengan syarat berusaha di sini dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini maka ketika usahanya berhasil, maka akan mendapatkan kepuasan batin. Itu dampak positifnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan perilaku ikhtiar, dengan memiliki perilaku ikhtiar, kita akan terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia.
karena sikap perwira yang dimiliki. Dengan kita berikhtiar, Allah akan memuliakan kita. Manusia pun memuliakan kita. Karena apa? Karena kita tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tapi atas usaha kita. Oke. Untuk selanjutnya, dampak positif yang ketiga adalah dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta, karena hasil yang diperoleh memerlukan usaha dan kerja keras. Dengan berikhtiar kita tahu repotnya usaha yang kita lakukan, maka kita akan bisa menghemat. Oh, ternyata mendapatkan hasil sesuatu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Sehingga apa? Untuk membelanjakannya pun kita akan bisa menghemat, bisa memilih-milih mana yang harus diutamakan. Itulah dampak positif dari perilaku ikhtiar. Selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan diri untuk berperilaku ikhtiar? Yang pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha, terutama yang bersifat halal. Usaha yang kita lakukan adalah usaha yang harus halal. Karena apa? Untuk menafkahi hidup kita, untuk menafkahi keluarga kita, untuk menafkahi siapapun, harus dengan nafkah yang halal. Karena kalau kita menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, menafkahi siapapun yang jadi tanggung jawab kita dengan hal-hal yang haram, maka akan berakibat buruk buat kita dan yang kita nafkahi. Itu. Akibat buruknya apa? Banyak sekali. Tidak mendapat keberkahan dalam hidup kita nanti, diantaranya semacam itu. Selanjutnya, untuk membiasakan diri berperilaku ikhtiar, tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Jadi, supaya kita memiliki perilaku ikhtiar, kita harus tekun melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Apapun jenis usahanya, tentunya usaha yang baik. Catatannya itu, usaha yang baik. Selanjutnya, pandai-pandai memanfaatkan waktu. Pandai-pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Karena ingat, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Untuk selanjutnya, dengan berikhtiar atau kita membiasakan diri dengan berperilaku ikhtiar, itu tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Caranya gitu. Ketika menghadapi kesulitan kita tidak mudah putus asa. Maka nanti kita akan terbiasa memiliki perilaku ikhtiar. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya, kalau tadi sudah kita bahas tentang ikhtiar, maka dilanjutkan dengan tawakal. Setelah berusaha secara maksimal, kita usaha dengan sekuat tenaga kita, semampu pikiran kita, itu namanya ikhtiar. Dilanjutkan dengan tawakal. Apa itu tawakal? Kenapa harus dibahas tawakal yang kedua? Karena apa? Ada keterkaitan antara ikhtiar dan tawakal. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pengertian tawakal. Secara bahasa, tawakal itu berasal dari kata wakala, bahasa Arab lagi. Wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada seseorang atau sesuatu. Itu secara bahasa. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Tawakal, catatannya ini, tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Nah, disinilah ada keterkaitan antara tawakal dan ikhtiar. Jadi tidak bisa dipisahkan. Setelah berikhtiar secara maksimal atau semaksimal mungkin, maka dilanjutkan kita harus bertawakal. Bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hasil yang kita ikhtiarkan itu kepada kekuasaan Allah, kepada kebijakan Allah. Oke, kita lanjutkan. Dalilnya tawakal, perintah tawakal. Yang pertama dari Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ini.
Yang kedua dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Dapat dipahami di situ. Ini dalil yang memerintahkan kita untuk memiliki sikap tawakal. Ada dua di antaranya. Sebenarnya banyak sekali termasuk hadis-hadis Rasulullah. Di sini kita cantumkan dua ini. Quran surat Al-Maidah ayat 23, Quran surat Ali Imran ayat 159. Itu dalil tentang tawakal. Bisa dipahami ini. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 23 artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka, penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Ya, itu dalilnya. Oke. Dampak positif dari tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan kita bertawakal, maka keimanan dan keyakinan kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita pasrahkan segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan hanya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Karena kita tahu bahwa yang menentukan segala sesuatu hanyalah Allah. Kewajiban kita hanyalah berusaha, sehingga apa? Kita akan tenang, kita akan tentram, karena tahu semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah. Dampak yang ketiga, mengurangi beban pikiran, karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah penentunya. Dengan bertawakal seperti itu, beban pikiran kita akan semakin ringan, karena kita tahu penentu segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Dengan bertawakal maka kita tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan melakukan tindak kriminal. Selanjutnya yang kelima, dampak positif dari tawakal adalah memperoleh keteguhan hati. Itulah dampak-dampak positif dari perilaku tawakal. Terus bagaimana cara kita membiasakan diri supaya memiliki perilaku tawakal? Yang pertama, harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita hitung, itu tidak terhingga, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmatnya Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya harus kita syukuri setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, kita harus membiasakan diri tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Membiasakan diri ini, jangan berkeluh kesah dan jangan gelisah. Maka nanti kita akan memiliki sikap tawakal. Yang ketiga, selalu berusaha dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tadi. Harus berikhtiar terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk kita bisa memiliki perilaku tawakal itu menerima segala ketentuan Allah dengan ridho. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita, maka harus kita terima dengan lapang dada. Yang selanjutnya, yang keempat, berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat ini, memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya, tidak pernah merasa iri terhadap nikmat yang diberi oleh orang lain. Karena apa? Nikmat, rezeki, semuanya sudah diatur oleh Allah sesuai dengan ikhtiar kita. Oke. Itu tadi tata cara kita membiasakan diri memiliki perilaku tawakal. Terima kasih, kita telah belajar bersama-sama tentang ikhtiar dan tawakal, yakni akhlak terpuji kepada diri sendiri. Dan alhamdulillah sudah selesai. Mari kita memohon kepada Allah
Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.